Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para hadirin, sahabat Iqra dan para pemirsa channel YouTube Toha Putra Art yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan Quran surat Ali Imran, tepatnya pada ayat 133. Mari kita buka dengan basmalah bisiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Perhatikan terjemah perkataannya. Wasari'u, dan bersegeralah kamu, ila, kepada, maghfiratin, ampunan, min dari, rabbikum, Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya, as-samawatu, langit, wal ardu, dan bumi, u'iddat, disediakan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Terjemah lengkapnya demikian, sahabat-sahabat Iqra yang dimuliakan Allah. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Masya Allah ya, bagi orang-orang yang bersegera mencari ampunan dari Tuhannya, ini surganya akan disiapkan, surga yang luasnya ya seluas langit dan bumi, dan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang 134-nya. Perhatikan hurufnya, dzalnya besar. Alladzina yunfiquna fis sarra'i. Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaidha
wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mari kita fahami terjemah perkataannya ya. Perhatikan alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menafkahkan, fi di dalam, as-sarra'i, waktu senang, wad-dharra'i, dan di waktu susah, wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan, al-ghaidha, kemarahan, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan, anin nas, dari orang lain, wallahu, dan Allah, yuhibbu, dia menyukai, al-muhsinin, orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi kita berinfak itu kalau waktunya sedang lapang maka perbanyaklah infaknya dan dengan ikhlas. Tetapi kalaupun kita sedang sempit, tetap kita diperintahkan untuk berinfak meskipun dengan sedikit atau secuil, tetapi keikhlasan dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ayatnya jelas ya. Kalau ayat yang jelas ini bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk diikuti dan ditaati ya. Supaya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang suka berbuat kebaikan ya. Dilanjut 135 Quran surat Ali Imran. Perhatikan ya, hurufnya zal besar diperhatikan. Walladzina idza fa'alu fahisah, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ma fa'alu wa hum. Ulangi dari sini. Ala ma
fa'alu wa hum ya'lamun. Perhatikan terjemahan perkatanya supaya kita bisa memahami, mulai bisa sedikit-sedikit menghafal perkatanya ya. Walladzina, dan orang-orang yang idza apabila fa'alu mereka mengerjakan fahisatan perbuatan keji au atau zalamu mereka menganiaya anfusahum diri mereka sendiri zakaru mereka ingat Allah fastaghfaru mereka memohon ampun lidzunubihim terhadap dosa-dosa mereka waman dan siapakah yaghfiru yang mengampuni ad-dunuba dosa-dosa itu illa kecuali Allahu Allah walam dan tidak yusiru mereka tetap ala terhadap ma apa yang fa'alu mereka kerjakan wahum dan sedang mereka ya'lamun mereka mengetahui. Ini juga ayatnya jelas, terjemahan lengkapnya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, kemudian mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan, lalu beristighfar ya atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya, ini ada tanda tanya ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi yang namanya orang bertaubat lari dari perbuatan keji menuju perbuatan yang baik. Lari itu meninggalkan maksudnya ya. 136. Perhatikan, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Perhatikan, wa jannatun tajri min tahtihal anharu wa jannatun tajri min tahtihal anharu sampai anharu ya. Al-anharu khalidina fiha. Al-anharu khalidina fiha. Perhatikan ainnya ya. Wa ni'ma qalqala di situ. Wa ni'ma ajrul alamin. Wa ni'ma Ayo kita langsung apa ya, fokus ya perkatanya.
ulaika mereka itu jazaa'uhum balasan mereka maghfiratum mir rabbihim ampunan dari Tuhan mereka wa jannatun dan surga tajri yang mengalir min dari tahtiha di bawahnya al-anharu sungai-sungai khalidina mereka kekal fiha di dalamnya wa ni'ma dan sebaik-baik nikmat ajru pahala al-amilin orang-orang yang beramal. Jadi kesimpulannya begini, balasan bagi mereka itu ialah ampunan dari Tuhan mereka dan diberinya surga-surga yang selalu ada tanda-tandanya itu sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, kemudian mereka akan tetap tinggal di dalamnya dengan penuh kesenangan. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang berbuat amal soleh atau beramal baik, ya. 137 ya. Belum ngantuk ya? Kita lanjut ya. Qad khalat min qablikum, coba. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatu kaifa kana akibatu. Diulangi dari kaifa kana akibatul mukadzibin. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, ini perkataannya seperti ini. Mohon sambil diingat ya. Kita fokus biar kita nanti semakin hafal bahasa-bahasa Arab. Kita pelajari melalui untaian Lughatul Arabiyah yang begitu tata bahasanya sungguh luar biasa, Masya Allah ya. Ini kita fahami dari perkata qad sungguh, khalat telah berlaku, min dari qablikum sebelum kalian, sunanun sunnah, fasiru maka berjalanlah kamu, fil ardi di bumi, fangzuru maka perhatikanlah, kaifa bagaimana, kana adalah, akibatu akibat, al-mukadzibin pada orang-orang yang mendustakan. Mau diperhatikan maksudnya ayat ini, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul Allah ya. Jadi kita sering nanti
kalau kita menghatamkan Quran, diterjemahkan, itu banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran orang-orang yang menzalimi sunatullah dan mendustakan apa yang didatangkan dari Allah melalui Rasul-Rasulnya, kemudian mereka berkhianat. Itu sungguh banyak cerita-cerita yang telah kita dengar, kita terima, kita baca di dalam Al-Quran. Akhirnya itu, kata orang Sunda mah, mantak ngenes, ya, laknat Allah itu pasti akan datang kepada orang-orang yang mendustakan sunatullah dan mengabaikan, bahkan membunuh para rasul utusan Allah. Ini banyak cerita nanti dia, ya. 138. Hadza, diulang ya, diulang. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idhah. Coba. Bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idhah, ya. Wa mau'idhatul lil muttaqin. Jadi hada ini bayanun, penerangan, linnasi, bagi manusia, wahudan, dan petunjuk, wa mau'izatun, dan pelajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini menggambarkan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran, memberikan suatu keterangan yang sangat jelas, gamblang, dan tidak samar-samar. Untuk siapa? Untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, Al-Quran itu sebagai sendaguro atau sebagai, ya, sesuatu yang dianggap mungkin menyelisihi keyakinan dan pemahaman mereka. Hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang pernah merasakan indahnya sebagai manusia diberi Al-Quran. Ini merupakan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang akan disenangkan dan diberi pahala terbaik, yaitu di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan, yaitu orang-orang yang bertakwa. 139. Wala tahinu wala tahzanu, tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita bedah perkataannya, ya. Wala, dan jangan, tahinu, kamu lemah, wala, dan jangan, tahzanu, kamu bersedih hati, wa antum, dan kalian, al-a'launa, lebih tinggi, in, jika, kuntum, kalian adalah, mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi, maksudnya demikian, ya. Dan janganlah kamu merasa lemah atau kita merasa underestimate, ya, atau merasa tidak percaya diri, ya.
Dan jangan pula kalian itu menjadi orang-orang yang selalu bersedih hati, karena Allah sejatinya menganggap kamu paling tinggi derajatnya, yaitu kamu siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, ini perintah ya, jadi manusia itu harus percaya diri. Tapi percaya dirinya bagi orang-orang yang beriman, jangan orang-orang yang mardud, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang merasa dirinya benar sendiri, tetapi dia tidak pernah berusaha menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang semacam ini tidak patut untuk merasa merasa percaya diri ya. Tapi justru orang-orang yang seperti digambarkan oleh Allah, orang yang beriman, hendaklah jangan pernah merasa lemah dan jangan pula merasa bersedih hati. Jadi harus percaya diri bahwa kita itu menjadi makhluk, menjadi calon-calon pilihan Allah yang derajatnya akan ditinggikan. Ya, ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang beriman. 140. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma. Coba. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma. Ya. Faqad massal qauma qarhum mithluhu wa tilkal ayyam. Massal qauma qarhum mithluhu wa tilkal ayyam. Ulangi dari watilkal ya. Watilkal ayyamu nudawilu. Ulangi. Nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu. Coba. Watilkal ayyamu liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Fokus lagi ya. In jika yamsaskum kamu mendapat qarhun luka faqad maka sesungguhnya masa mendapat al-qauma kaum qarhun luka mithluhu serupa dengannya watilka dan itu al-ayyamu masa nudawiluha kami pergilirkannya baina di antara annas manusia waliya'lama dan karena kehendak mengetahui Allahu Allah alladzina orang-orang yang amanu beriman
wa yattakhidha, dia menjadikan minkum, di antara kamu, syuhada, mati syahid, wallahu, dan Allah, la tidak, yuhibbu, dia menyukai, adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Ini maksudnya seperti ini, mohon difahami. Jika kamu, maksudnya pada perang Uhud, ini menceritakan ya, jika kamu, maksudnya pasukan-pasukan yang dulu ikut berperang pada fase perang Uhud, kemudian mendapat luka, maka mereka pun ada perang Badar, ya, kemudian mendapat luka yang serupa. Jadi perang Badar ini dulu perang Uhud ya, perang Uhud ini dulu pernah terjadi. Kemudian perang Badar pun pernah terjadi dan sejarahnya tercatat secara jelas dan gamblang di dalam Al-Quran. Ini sama-sama pasukan itu ada yang mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan serta kehancuran itu, ini kami pergilirkan kepada di antara manusia. Maksudnya Allah memberikan pelajaran agar mereka mendapat hikmah, ya, atau pelajaran yang sangat berharga maksudnya. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Jadi nanti di antara orang-orang yang beriman dan kafir itu akan dibedakan. Mungkin kenapa kita perang orang muslim dikalahkan, kenapa pernah menang gitu ya. Menang untuk bersyukur, kalah untuk belajar dari kekalahan maksudnya ya. Kenapa kalah? Mungkin ada sesuatu yang disalahi atau tidak diikuti protap komando dari Rasul Muhammad SAW dan perintah yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Nanti akan dijelaskan pada perang Uhud dan perang Badar ya. Kenapa pada saat menang ditolong oleh para malaikat, kemudian pada saat kalah terjadi apa? Ya, strategi yang keliru. Karena apa? Ada beberapa pasukan yang keimanannya itu dipertanyakan. Musuh ketiga mundur ya. Kemudian mereka yang pasukan umat Islam yang ada di bukit pada turun berebut harta ghanimah ya. Berebut harta ghanimah, kemudian musuh melihat bahwa ada orang-orang pasukan di kelompok Rasul itu yang hatinya toma untuk berebut harta kekayaan dari harta perang. Nah, bukan berperang, berjihad karena Allah, tapi karena ada kepentingan. Sehingga Allah memberikan ujian. Begitu berebut, kemudian pasukan musuh, pasukan kafir ya, kemudian menyerang dengan enak, ya, menghujani dengan anak panah dan tombak sehingga pada saat itu terjadi kekalahan. Nah, ini maksudnya ujian dari Allah itu begitu. Ada yang menang, dimenangkan karena memang betul-betul mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ada yang dikalahkan karena kita menyelisihi ya protap atau kaidah-kaidah berperang sesuai dengan komando Rasul. Jadi di sana ada orang-orang yang hatinya rakus ya untuk berebut harta kekayaan dari harta perang. Nah, dan agar sebagian kamu dijadikannya bila terjadi gugur atau meninggal pada saat kita sedang berperang, jadi nanti kita diberikan label para syuhada ya, para mujahid, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim ya. Sampai ayat keberapa ini? Sudah selesai. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita semangati moto channel YouTube Toha Putra Art. Berhiduplah dengan ilmu, karena dengan ilmu hidup kita akan lebih mudah. Kemudian hiduplah diselingi, dibumbui dan dibalut ya dengan apa? Dengan seni. Karena dengan seni hidup kita insya Allah akan terasa indah. Kemudian yang paling penting di dalam kehidupan, bingkailah hidup kita dengan iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwa hidup kita semakin terarah.
kepada para sahabat Iqra, ya, mohon dibantu berjuang bagaimana channel YouTube ini supaya lebih bagus, lebih baik dan berkembang. Kemudian kepada para pemirsa dimohon sodakohnya untuk like, subscribe, dan berbagi atau share, serta komen yang baik-baik, komen yang bersifat membangun, supaya channel YouTube Toha Putra Art ini yang ada segmen dakwahnya semakin berkembang dan semakin bagus. Kemudian semakin tidak ada hal-hal yang tidak bagus pada program acara dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan pahala yang terbaik bagi para sahabat, bagi para pemirsa yang telah ikhlas subscribe, like, berbagi, serta komen. Demikian akhirnya mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.